Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Advent yang keempat. Besok atau bahkan nanti malam kita sudah merayakan Natal. Natal pada tahun ini jatuh pada hari Senin, sehingga Vigili Natal kita rayakan tanggal 24, pas hari Minggu. Namun kita masih akan merenungkan bacaan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38 yang merupakan bacaan Injil Advent keempat. Kita telah hafal dengan kisah yang indah ini saat Maria ditemui oleh malaikat Gabriel. Gabriel artinya Allah yang perkasa. Pada saat itu Maria ditanya dan ditawari untuk mengandung Yesus. Maria hanya bertanya, bagaimana semuanya itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersua. Dan malaikat menjawab, kasih karunia Roh Tuhan akan menaungi engkau. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, Maria, Yusuf, Gabriel adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam awal Injil Lukas ini. Kita bisa membayangkan, andai kata ini hanya sebuah pengandaian, Maria pada waktu itu menolak karena dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Tentu Injil tidak pernah ditulis. Kita tidak pernah berjumpa dengan seorang pribadi yang namanya Yesus. Kita tidak pernah mengenal gereja. Kita tidak pernah membaca Injil. Tapi itu semua adalah pengandaian. Yang terjadi, Maria dengan penuh keberanian dia menjawab, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya, dia menyerahkan diri kepada Allah, kepada Tuhan untuk melaksanakan apa yang menjadi rencana Tuhan. Maria dalam hal ini sungguh-sungguh mengosongkan diri. Dia sungguh-sungguh membuat dirinya seperti tidak berkehendak lain selain melaksanakan keinginan Allah. Maka kita yang ada di sini sekarang ini sebetulnya merupakan kelanjutan kisah kesediaan Maria itu. Berkat kesediaan Maria, berkat keberanian Maria mengosongkan diri atau meniadakan segala egosentrismenya, egoismenya, maka kita mengenal dan berjumpa dengan pribadi Yesus. Maka kita sekarang ini yang ada di sini adalah kelanjutan. Injil ditulis sebagai kelanjutan dari kisah perjumpaan Maria dengan malaikat Gabriel. Dan sampai sekarang Injil itu diteruskan.
Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kesanggupan Maria untuk mengandung dan melahirkan Yesus tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Kalau tugas Maria selesai begitu Yesus lahir, maka Maria hanya sekedar dipinjam kandungannya oleh Allah untuk melahirkan Yesus. Tetapi kesanggupan Maria membuat dia terus mengikuti Yesus sampai akhir. Bahkan Maria juga menyertai perjalanan gereja perdana meskipun singkat. Kesanggupan Maria membuat dia berani mendampingi, boleh dikatakan, 2 generasi, Yesus dan para muridnya, dan kemudian gereja, para murid Yesus setelah Yesus tidak ada lagi. Maria menjadi pemersatu 2 generasi ini. Maka yang menarik dari apa yang kita baca dalam Injil Lukas adalah yang dikatakan Gabriel kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria." Kehebatan Maria adalah bahwa dia tidak melarikan diri dengan tawaran yang sangat tidak masuk akal, boleh dikatakan, atau yang sangat aneh, bahwa dia akan mengandung dari kuasa Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Maria tidak melarikan diri. Maria justru mau menyambut tawaran itu, menerimanya dengan segala konsekuensi yang harus dia hadapi. Dan Maria tidak berhenti di tengah jalan. Dia menjalani tugasnya sampai akhir. Meskipun berbagai macam tantangan, kesulitan yang berat, dia bersedia sampai akhir. Maka kalau kita sebentar lagi akan merayakan Natal, kelahiran Sang Kristus, Sang Penyelamat dunia, yang lahir dari seorang perawat, dari seorang wanita muda. Kita sebetulnya diajak untuk menyambut Allah yang hadir di tengah-tengah pergumulan umat manusia dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Kita diminta untuk mengosongkan diri kita supaya Allah bisa hadir. Pertanyaannya, apakah kita siap atau kita mau melarikan diri? Apakah kita mau menyongsong Dia yang datang dengan cara yang bagi kita sangat tidak masuk hitungan? Untuk apa Allah menjadi manusia? Untuk apa Dia lahir sebagai seorang bayi? Untuk apa Dia lahir dalam kesederhanaan di palungan Bethlehem? Inilah cara Allah. Apakah kita akan lari menyambut ataukah kita akan lari meninggalkannya? Karena tidak mungkin, tidak masuk akal, membuat kita tidak paham mengenai isi hati Allah. Atau sebaliknya,
kita justru dengan mengosongkan pikiran kita, praduga-praduga kita, prasangka-prasangka kita menerima Allah yang merendahkan dirinya, yang meninggalkan tahta kemuliaannya untuk datang menyapa, menyertai, dan mendampingi kehidupan umat manusia. Semoga perayaan Natal yang akan kita rayakan ini membuat kita seperti Maria, sanggup menerima tugas pengutusan, menjadi sumber damai bagi semua orang, karena yang datang Allah yang ingin berdamai dengan manusia. Selamat merayakan Natal. Tuhan memberkati kita semua. Amin.